Hai teman-teman. Hai teman-teman, aku jarang-jarang nih live, tapi lagi pengen ngejawabin atau kalau ada yang mau nanya-nanya tentang kesadaran, silakan. Aku buka forumnya. Ini ada yang di Bali nggak nih? Atau pada dari mana sih? Halo semuanya. Terima kasih untuk gift-giftnya. Kalian mau nanya-nanya sesuatu nggak? Siapa tahu ada hal yang mau ditanyain berkaitan dengan kesadaran, mental health. Ada di Bali nggak sih? Terima kasih sudah ada di sini, ada di akun ini, udah ikutan. Apa ada yang mau bahas diskusi tentang kesadaran? Topik favorit saya, karena judulnya adalah Yuk Sadar. Past life, oke. Past life apa nih yang mau ditanyain? Apakah hidup di reinkarnasi sebelumnya atau kehidupan sebelum saat ini? Kayaknya maksudnya adalah kehidupan reinkarnasi sebelumnya ya. Oke, kalau reinkarnasi sebelumnya mau dibahas soal apa nih? Karena kalau misalkan kehidupan sebelumnya itu atau past life itu nggak semua orang percaya, tapi dalam spiritualitas biasanya orang yang sudah di ranah sini sudah oke ya, udah percaya reinkarnasi ya, udah paham mungkin ya. Ini mau nanya di bagian mananya nih? Sore, sebenarnya apa yang saya cari selama ini? Bingung ya? Kalau bingung sama apa yang dicari, kenapa nyari? Itu salah satu dari guru saya dulu, pertanyaannya seperti itu persis. Jadi kalau tidak tahu apa yang dicari, kenapa kamu mencari gitu kan? Kalau mencari harus tahu dong nyarinya apa. Nah itu semua aku bahas di Reset Mindset sebetulnya. Tanggal 24 sampai 25 Agustus ini aku bikin di Bali. Kalau apa yang dicari itu sebetulnya bukan dicari sih ya, tapi lebih sebetulnya kerinduan kita untuk terhubung dengan kesejatian atau kesemestaan di dalam diri yang selama ini tertutup karena kita terlalu pegang ego, atau kita udah masuk ke sistem, kita lupa untuk keluar dari sistem, kita lupa bagaimana diri kita sebelum kita masuk sistem. Nah itu semua kita bisa bahas di Reset Mindset sebetulnya. Jadi untuk tadi Kak Buzz, apa sih yang dicari selama ini? Sebetulnya kamu tidak mencari, kamu hanya harus melepaskan, justru bukan mencari sesuatu, tapi melepaskan apa yang menghalangimu untuk terhubung dengan yang sejati atau yang di dalam gitu. Oke. Untuk Ki Bongol, kalau karma ada kaitan dengan dosa warisan maksudnya dari orang tua ya. Gini, kalau karma itu adalah masing-masing. Jadi karma itu nggak ada hubungannya dengan orang tua. Orang tua begini, nanti anaknya begini, enggak. Tapi kita semua punya energi, punya frekuensi yang tarik-menarik ya. Like attracts like, atau law of attraction. Jadi artinya ketika kita lagi mau proses
apa namanya, reproduksi. Kita dengan pemikiran kita, dengan energi kita seperti apa, dan pasangan seperti apa, itu energi dua ini yang membentuk nanti jadi DNA, itu ditangkap sama si jabang bayi atau si soul dari anak yang akan jadi anak kita. Jadi, apakah ini berkaitan dengan karena orang tua turun ke anak? Enggak. Ini semua masing-masing. Anak ya anak, orang tua ya orang tua. Tapi kenapa mirip? Karena energinya sama. Tarik menarik nih. Energi orang tua yang misalkan stresan gitu ya, ini anaknya juga, atau apa? Pokoknya gitu ya. Jadi teorinya adalah karma itu masing-masing, dosa nggak warisan, yaitu masing-masing jadi karma kita sendiri, tanggung jawab pribadi. Kalau kalian baca lagi udah ada reelsnya di sini atau VT-nya ya. Tapi kenapa orang tua dan anak itu banyak hal yang mirip atau seperti jatuh dari pohonnya? Kalau misalnya anak punya kebiasaan fisik yang sama dengan orang tua, itu karena DNA. Jadi karena biologisnya, karena ada memori dari orang tua itu yang mengalir di darah anak, di dalam DNA, di dalam darahnya. Jadi kenapa kalau fisiknya sama atau mirip atau segala macam, itu karena DNA. Tapi kalau energi itu masing-masing. Cuma ya energi orang tua dan anak biasanya mirip seperti itu. Atau kalau misalnya ada yang beda banget nih, orang tuanya misalkan nyebelin banget nih, anaknya malahan jadi apa ya, penyelamat atau hero lah di keluarga itu. Yaitu adalah anak ini adalah dari garis leluhur di dalam keluarga, dikirimlah si anak ini sebagai reinkarnasi dari kakek atau nenek atau leluhur yang di atas untuk menyelamatkan satu garis keturunan gitu. Itu kurang lebih kalau ada hubungan, kalau apa? Tunggu sebentar. Ya kalau nggak kurang lebih seperti itu ya, karma itu dengan reinkarnasi. Iya, jadi masing-masing ya. Kalau karma, misalkan kita nih, aku nih lahir kami ini sebagai Tori, di kehidupan yang lalu itu semua yang udah saya pelajari di kehidupan itu terbawa sampai sekarang. Jadi misalkan ada karma apa nih yang belum selesai dipelajari, akan dipelajari di kehidupan kali ini. Jadi kalau karma bukan urusan dengan orang tua, tapi urusannya dengan reinkarnasi sebelumnya, itu lebih cocok seperti itu. Jadi kita diberikan kesempatan untuk hidup berkali-kali dalam dunia ini untuk menyelesaikan karma-karma, untuk naik ke dalam kesadaran. Jadi karma itu bisa selesai, nggak bisa. Dalam apa? Dalam kesadaran. Bayar karma itu kita akan selalu bayar karma kalau kita nggak sadar. Tapi begitu kita sadar, karma selesai. Seperti itu. Oke, bentar lagi aku baca lagi dari atas. Oke, tunggu, tadi Kabongol tadi udah ya, tentang reinkarnasi terhubung udah. Nah, ini untuk Queenan, tanya-tanya tema tentang apa, udah pasti tentang kesadaran ya, karena ini judulnya Yuk Sadar. Untuk Buzz, tadi saya merasa ada sesuatu yang hilang dari hidup saya, tapi saya nggak tahu. Bukan hilang, tapi ketutupan. Ketutupan apa? Ketutupan ego. Ego tuh apa? Udah pernah aku bikin ya VT-nya di sini. Cari lagi di paling bawah. Ego itu adalah ya Sigmund Freud ya. Sigmund Freud itu ngomongin tentang ego itu adalah sesuatu yang ada ego, super ego dan id, itu bisa dicek. Jadi ego adalah apa yang kita tampilkan yang sebetulnya bukan diri kita yang sejati. Nah, kalau kalian sudah mulai ada pertanyaan nih, kenapa sih aku gini nih, ada yang kurang apa ya, ada yang hilang, tapi apa itu? Itu adalah, yang hilang adalah keterkaitan atau koneksi batin kita dengan Tuhan. Jadi kita selama ini udah pakai autopilot dengan pikiran sendiri, dengan sistem yang dipaksakan atau dimasukin ke kehidupan kita, sampai kita nggak
tahu lagi rasanya terkoneksi dengan Tuhan. Nah, kalau mau cari cara gampangnya adalah ke alam, ke pantai, ke gunung, ke laut, atau melakukan apapun yang minimal grounding di jalan kaki tanpa alas. Nah, itu bisa membuat kalian lebih terkoneksi dengan alam atau dengan Tuhan. Oke, untuk slice of life. Kalau nggak percaya sama diagnosa suatu penyakit yang katanya belum bisa disembuhkan dan menolak ya nggak apa-apa, bisa memilih hidup sehat. Jadi bukan cuma hidup sehat ya. Aku udah pernah bikin VT-nya zaman 2 tahun lalu tentang emosi dan penyakit kritis. Jadi kalau kalian didiagnosa penyakit sesuatu, terserah kalian mau percaya atau enggak. Jadi itu semua akan kembali ke diri kita sendiri, percaya atau enggak, dan mau diapain. Kalau ternyata, oke, aku didiagnosa ini, cepet-cepet dilihat, kenapa nih aku begini, cara berpikirku yang salah nih, ada emosi yang belum selesai nih. Lalu self healing, karena aku pun udah berkali-kali nih sakit lutut, dan selalu aku self healing, bisa jalan lagi. Jadi self healing is real. Kalau kalian nggak mau masuk ke rumah sakit, it's okay, you can do it, you can heal yourself. Paling gampang adalah cari kelapa, diminum kelapanya untuk mendetoks tubuh, kelapa hijau, dan lalu meditasi, banyak-banyak grounding, banyak-banyak jemuran di matahari pagi, banyak-banyak ke alam deh, menyendiri. Itu kalian akan self healing. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Karma itu tetap harus dibayar, tetap dilalui, cuma kalau pas sudah sadar bisa nerima lebih legowo. Betul. Jadi karma itu akan terus kita bayar sampai kita sadar. Jadi kalau karma itu dibayar nggak? Iya, dibayar. Kita akan terus membayar karma sampai kita sadar, maka karma selesai. Jadi kita dengan dalam kesadaran karma selesai. Maksudnya udah nggak bikin lagi gitu ya. Maksudnya udah selesai di situ siklusnya, kita putus, lalu kita belajar hal baru lagi dalam hidup. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada semua ya. Cara menurunkan ego. Kalian harus sadarin dulu apa aja nih bentuk ego. Jadi ego itu adalah misalkan perasaan malu, perasaan nggak pede atau minder, perasaan takut, amarah, atau perasaan nggak apatis, nggak peduli, yang kayak bodo amat deh gitu. Itu semua adalah ego. Nah, yang ego ini dikurangin bagus, dihilangkan lebih bagus lagi, atau dilepasin. Jadi ketika kita udah sadar nih, aku tuh lagi malu. Kenapa malu gitu kan? Ketika malu kan kita memegang pemikiran bahwa kita harus tampil indah atau tampil sempurna di depan orang lain. Itu kan ego, keinginan. Semua keinginan manusia itu adalah dasarnya dari ego. Gitu. Jadi kalau mau berserah, mau hidup goblok kayak aku hidup goblok gitu, ya lepasin semua pemikiran-pemikiran. Hidup tanpa keinginan mengalir, justru yang diberikan sama semesta itu jauh lebih baik daripada apapun yang pernah kita atau bisa kita bayangkan gitu. Caranya biar lebih sabar selain meditasi. Susah banget sabar, contoh Andri panjang. Oke. Sabar itu apa sih gitu kan? Atau tidak sabar itu apa sih? Jadi sadari dulu yang mana yang ego. Apakah sadar merupakan ego atau tidak sabar yang merupakan ego? Lalu kalian lepaskan. Sesimpel itu. Kalau kita lagi nggak sabar, artinya kita mau kabur dari kenyataan. Artinya kita nggak bisa tahan dengan kenyataan. Latihannya lewat meditasi. Ketika kita nggak mau meditasi, jadi meditasi itu apa sih? Bukan meditasi. Jadi kalau kalian meditasi jangan yang jangan yang pakai musik, jangan pakai jangan pakai panduan, jangan dibilangin bayangkan. Nah itu kalian akan terbiasa hidup ngikutin sugesti orang, ngikutin apa katanya orang. Jadinya kita
dalam kehidupan nyata kita bingung ketika kita nggak punya orang yang ngasih tahu atau yang nenangin. Kalau misalnya orang-orang yang nggak sabar biasanya perlu udah tenang-tenang. Kalau nggak ada orang yang bisa nenangin kita, terus kita panik gitu kan, itu karena meditasinya kalian masih pakai yang afirmasi. Jadi kalau bisa meditasinya yang mindful, yaitu yang tanpa afirmasi, meditasi yang benar-benar hanya hening, belajar benar-benar hening, supaya kita ketika harus ngantri itu kita nggak gampang pengen kabur. Kalau kita kabur berarti kita belum bisa menerima kenyataan bahwa kita lagi di posisi ngantri. Jadi kenapa kita harus ngantri? Itu biasanya di kan hukum tarik menarik ya, law of attraction, barusan aku upload VT-nya. Law of attraction, ketika kita pengen buru-buru, maka semesta menghadirkan orang-orang atau kondisi di mana kita nggak bisa buru-buru. Kenapa? Ada hasrat kita untuk cepet-cepet, ada ego kita untuk pengen nggak lama-lama, pengen cepet semuanya. Nah, ketika kita punya ego atau desire, maka kita terpisah dari kesemestaan, dari kebenaran sejati, dari kenyataan. Kita pengen sesuatu yang kita paksakan gitu, maka semesta akan memberikan lebih banyak lagi antrian, lebih panjang lagi, lebih lama lagi gitu. Jadi belajar sabar adalah belajar untuk menerima kenyataan bahwa saat ini adalah saat yang paling indah, saat ini adalah saat yang paling makanya dibilang present moment, karena ini adalah dimana kita punya satu-satunya waktu di mana kita punya kendali untuk mengatur atau punya kuasa adalah present moment, yaitu saat ini. Ketika kita nggak sabaran berarti kita pengen kabur, pengen hidup di masa depan, pengen cepet-cepet fast forward, udah 10 menit kemudian kita udah selesai gitu kan. Nggak bisa, kalau itu nanti jadi film klik ya, Adam Sandler. Jadi jangan pengen kabur dari masalah atau dari keadaan, dan karena itu akan membuat kalian semakin stres, semakin tidak present moment, semakin banyak lagi hal-hal yang membuat kalian semakin stres lagi gitu. Jadi itu tarik menarik ya. Oke. Semoga kejawab. Nggak, oh ya, plain bagus. Ada karma dari leluhur kita, tapi kok anak cucunya yang kena, katanya tuh adil. Bukan anak cucu ya, maksudnya gini, ketika ini agak panjang kalau ngomongin tentang karma leluhur, karena karma leluhur itu kan banyak ya, kan kita aja punya garis ayah, punya garis ibu. Nah, ketika orang tua atau leluhur kita sudah tidak ada di dunia 3 dimensi ini, mereka tidak punya kuasa untuk melakukan hal-hal seperti kita. Jadi mereka hanya berbentuk kesadaran atau jiwa, tapi tidak bisa melakukan aksi nyata. Maka kita yang hidup itu yang punya atau ketugasan untuk membayar karma, istilahnya membayar karma. Tapi sebetulnya jiwa yang reinkarnasi di kita inilah jiwa leluhur. Kok nggak adil? Bukannya nggak adil, tapi ini adalah si leluhur yang waktu itu hidup adalah kita yang sekarang. Bekal apapun yang dia bawa, entah itu pengetahuan maupun dosa atau karmanya, itulah yang kita bawa di kehidupan sekarang. Jadi kenapa kita yang harus melakukan sih? Ya ini adalah mereka dulu itu adalah diri kita juga. Di dalam DNA kita mengalir memori-memori mereka. Dan kenapa kita yang harus bayar? Ya nggak harus juga sih. Kalau mau diterusin ke yang berikutnya nggak apa-apa. Hidup saat ini mau seenaknya nggak apa-apa. Tapi ketika kita mati nanti kita akan reinkarnasi lagi, makin lebih banyak lagi PR yang harus dijalanin. Walaupun kita pikir itu urusan anak cucuku nanti gitu ya, nggak bisa. Karena nanti kita juga akan bereinkarnasi ke kehidupan selanjutnya. Jadi nanti mungkin cucu atau mungkin cicit kita ya adalah kita juga. Rohnya apa ya, sukma, kumaranya akan masuk ke badan si anak ini. Jadi walaupun kalau untuk nyawa, untuk identitas kita mungkin udah selesai, tapi memorinya, DNA-nya akan terus terbawa dan akan dilahirkan kembali gitu. Jadi
Kenapa Tuhan nggak adil? Bukan nggak adil, sebetulnya sangat adil, cuma kita nggak pernah tahu atau nggak pernah ingat apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu. Jadi itu juga kita sebetulnya yang melakukan. Saya keseringan cari ATM lain kalau nggak BCA, nggak sabar ya. Kalau Alfamartnya rame, pindah ke yang lain. Ya nggak apa-apa, maksudnya itu pilihan ya. Cuma ketika lagi ngantri terus, gini, aku pernah menghentikan hujan dan juga pernah mengurai macet. Tahu nggak dengan apa? Ada yang bisa jawab nggak? Gimana caranya mengurai macet, mengurai antrian, atau menghentikan hujan? Ya tadi udah ya, yang katanya Tuhan adil, kok karmanya leluhur tapi anak cucu yang kena dampaknya. Yaitu kita yang juga yang melakukan di masa lalu, kita juga yang akan membayar di masa sekarang, dan kita juga yang nanti, misalkan kita nggak mau selesaiin sekarang, nanti juga anak cucu itu kita juga sebetulnya. Tapi kalau kalian melihatnya dalam segi transaksional seperti ini, kok dia melakukan gue yang bayar, itu kalian masih pamrih. Cek lagi VT tentang pamrih di akun ini ya, ada. Jadi ini bukan tentang kok kita yang bayar karma. Kalau kalian melihatnya kok kita yang bayar karma, itu kalian berarti nggak rela sama sekali ya, nggak ikhlas. Cuman coba lihat seperti ini, bahwa dari setiap, ini udah pernah juga ya VT-nya udah aku upload di awal-awal banget. Dalam setiap masalah yang kita temui atau hadir dalam hidup kita punya kesempatan untuk naik level. Nah, kalau dibilangin kenapa kok nggak adil, bukan nggak adil, justru untuk menyelesaikan satu mission, untuk menyelesaikan satu karma, itu adalah rezekinya untuk kita yang melakukan, yang menyelesaikan. Kenapa? Kita naik kesadaran, kita dapat berkatnya ya. Kalau mau ngomongin tentang pahala ya, kita dapat pahalanya kita, bukan si leluhur. Artinya bukan jiwa kita atau sukma kita di masa lalu, tapi yang sekarang. Artinya kalau kalian masih pamrih, coba dilihat dari sudut pandang lain, bahwa dengan menjalani ini kalian yang dapat pahalanya, dapat rewardnya. Ya, terima kasih penjelasan seperti ini, saya suka, syukurlah. Saat ini sekarang present moment sering dapat lesson itu tapi prakteknya lupa ya. Latihannya dengan meditasi tapi prakteknya secara nyata itu tetap di lapangan. Ketika kita ketemu orang yang bikin kita kesel, nah itu saatnya kita mempraktekkan semua yang udah pernah kita dengar atau semua yang pernah kita baca gitu. Jadi jangan terlanjur happy ketika meditasiku bagus gitu ya. Bukan itu. Meditasi hanyalah latihan atau cuma untuk membiasakan diri bahwa kita tidak mau kabur dari sebuah kondisi atau dari present moment. Karma nggak dibebankan ke orang lain, betul. Terima kasih Makna Cinta. Aku senang kalau suaraku diterima dengan baik. Tips hidup sehat dan panjang umur. Kebetulan tanggal 31 Agustus saya akan mengisi acara di Bali, di Discovery Mall, Discovery Hotel. Saya akan ngomongin tentang tips hidup sehat dan panjang umur. Jadi kalau kalian mau tahu yang di Bali, silakan datang ke acara Ion Nation, berarti bersama Pocari Sweat ya. Itu tanggal 31 Agustus. Oke, penjelasannya sesuai dengan yang saya pahami. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Caranya gimana? Untuk Weni, pertanyaannya apa ya? Caranya yang mana? Azer, halo Azer. Saya jadi deisme itu apa? Tapi hidup berasa makin kacau, tapi balik ke agama nggak bisa. Ateisme maksudnya.
hidup makin kacau, nggak apa-apa. Dengan kekacauan ini kamu akan menemukan sesuatu yang lebih. Jadi dalam setiap perubahan pasti ada chaos, ada hal yang hancur supaya ada yang muncul, ada yang harus selesai supaya ada yang dimulai. Jadi kalau kalian merasa chaos, nggak apa-apa, ini adalah proses kalian. Keep going through it, tetaplah berjalan di sini, jangan mau quit. Kalau merasa kacau, coba cari solusi. Kalau kalian mau tanggal 24-25 besok Agustus nggak nginep, tapi ada 2 hari kalian cari penginapan sendiri, ada reset mindset. Ini khusus ngomongin tentang ini nih, tentang bagaimana kita keluar dari agama dan tidak kacau. Jadi keluar dari agama itu suatu hari kita semua akan keluar dari agama, tapi gimana caranya supaya nggak kacau itu caranya di reset mindset. Oh iya, pertanyaannya, caranya mengurai kemacetan dan antrian. Kalau kalian pernah baca atau nonton, kedengeran suara berisik nggak? Lagi ada tamu, ya. Buka konsultasi nggak? Iya, silakan DM. Kalian bisa coaching pribadi kalau mau. Pakai Orgonite biar energi seimbang, betul. Oke, aku mau jawab cara mengurai kemacetan dan antrian. Jadi aku pernah tulis atau pernah bikin VT-nya di mungkin 2 tahun yang lalu. Fokus sama solusinya, jangan fokus sama masalah, atau tentang cara mengurai masalah, cara mengurai pikiran. Berisik ya. Aku udah pernah bikin banyak sekali VT-nya ya di sini ya. Kalian cek dan tontonin semuanya deh biar lebih paham. Cara mengurai pikiran itu bukan dengan fokus sama masalah, tapi dengan dengan solusi. Jadi cara mengurai kemacetan adalah jangan membuat kemacetan menjadi masalah, atau antrian, jangan membuat antrian menjadi masalah. Di sini loh, diubah aja bahwa oh ya udah, emang harus ngantri, mau apa? Terima aja. Ketika kita terima, langsung terurai. Itu percaya nggak percaya, itu sering banget aku kalau di Jakarta nih jam 5 sore aku harus dari waktu itu dari Kuningan ke Pejaten, itu kan arah orang pulang. Itu aku nggak macet sama sekali, kayak cuma setengah jam udah nyampe, seperti di malam hari. Jadi itu padahal jam 5 sore lagi di macet-macetnya, tapi aku nggak kena macet. Kenapa? Karena aku nggak merasa itu masalah. Aku terima bahwa oh kalau emang harus macet-macet, kalau enggak. Kalau mau naikin lagi, di sini di set lancar, maka terjadilah gitu. Jadi pertama-tama energi kita disesuaikan dulu, bahwa kita tidak menolak kenyataan, kita tidak mau kabur dari kenyataan, tapi kita berselaras dengan semesta dalam artian kita, oh kalau emang harus macet ya udah, kalau emang harus ngantri ya udah, kita terima, maka itu semua akan dibukakan untuk kalian. Itu triknya. Beruntunglah kalian yang lagi nonton di sini, karena ini biasanya aku nggak bikin di VT ya. Kayak mau konsultasi silakan DM. Bagaimana caranya mengambil keputusan supaya tidak ragu? Apa sih yang bikin kamu ragu? Itu pertanyaannya. Karena kata Jiddu Krishnamurti, ketika kita melihat dengan jernih, tidak ada keraguan, semua tidak ada pilihan. Jadi kita hanya menjalani langkah demi langkah. Kalian ragu karena kalian mikir, kalian sok pinter. Ingat, intinya di yuk sadar ini kita selalu berpikir goblok. Dalam artian kita nggak sok pinter, tapi karena itu pikiran. Ketika pikiran muncul, kita stres. Oke? Kenapa? Jadinya nggak boleh mikir dong. Iya, jalanin kehidupan. Tugasnya manusia itu menjalani kehidupan, bukan mikirin kehidupan. Kalian mikirin terus nggak akan kemana-mana. Oke? Thank you giftnya kalian semua. Oke. Bagaskara, Manjer, Kawurian, salam kenal juga, Rahayu. Deisme, percaya Tuhan tapi tidak memeluk agama apapun. Oh, kayak agnostik ya. Oke, sama. Ya itu. Jadi kalau kalian sudah keluar dari ranah agama, carilah guru spiritual yang bisa membimbing. Guru spiritual itu bisa berupa
video atau buku, kalau aku boleh sarankan Sadhguru. Kalau Rumi itu bagus tapi di ranah makrifat. Kalau kalian masih belum sampai makrifat, jangan baca Rumi dulu karena itu nanti kejebak di situ, kejebak sama romantisme. Jadi kalau kalian mau baca Sadhguru, Osho, Thinatan, tulisannya THICHNHAT, Thinatan, THAN, itu gurunya Dewi Lestari. Siapa lagi? Jiddu Krishnamurti, tapi itu terlalu tinggi, mungkin pelan-pelan dulu. Paling gampang ini Sadhguru, Osho, siapa lagi ya? Cari guru spiritual. Kalau kalian mau coaching boleh, tapi kalau kalian nggak mau coaching, itu terlalu mahal biayanya atau terlalu menyita waktu, ambil cuti 2 hari, ikutin reset mindset aku 24 sampai 25 Agustus. Itu bener-bener yang kayak semua masalah selesai, aku kasih semua rahasia aku di situ, tanggal 24-25 Agustus di Bali. Oke? Kalau nggak apa-apa, nanti mungkin akan berikutnya juga, tapi yaitu kalian harus masuk langsung ke kesadaran. Jadi tidak memeluk agama, tapi harus tahu basic langkahnya supaya kalian nggak bingung, terlunta-lunta gitu ya. Oke. Kak, pas fase The Dark Night kayaknya dihajar habis-habisan. Makanya suaranya jadi light banget. Oh, maksudnya aku? Oh, aku. Ya, gitulah. Kalau kita senang dengan yang kita inginkan, tetapi kalau yang tidak kita inginkan kita merasa tidak senang, gimana tuh? Kalau kita merasa senang dengan yang kita inginkan, tapi kalau yang tidak kita inginkan tidak merasa senang. Preferensi ya, jadi masih milih-milih, nggak dalam kesadaran atau tidak harmonis dengan semesta. Bahwa kita harus merangkul dualitas, baik dan buruk kita terima dua-duanya. Siang dan malam kita terima. Nggak bisa kan kita senangnya siang terus kita maunya hidup siang mulu, nggak boleh kan. Kita harus mengalami malam supaya kita bisa menghargai siang. Kita harus mengalami hal-hal yang tidak enak supaya kita tahu rasanya enak, supaya kita ngerti, supaya kita paham, supaya kita sadar. Jadi kalau kalian cuma senangnya siang doang, nggak mau malam, terus maksudnya setiap gelap tuh kalian tidur gitu terus bangun-bangun udah nggak bisa kan. Kita tidur nggak sampai 12 jam, cuma 6-8 jam, tetap harus mengalami gelap gitu kan. Jadi terima apa adanya. Oke? Kalau masih ada preferensi, ya itu yang akan menjebak kalian dalam ketidakbahagiaan. Oke, sudah lockout dari agama, enak banget. Yoki. Kenapa? Karena agama itu dibangun di basicnya adalah rasa takut. Ada punishment and rewards. Maka orang diiming-imingi sesuatu yang tidak akan pernah terjadi seumur hidupnya, dan harus menghindari sesuatu yang tidak disukai, akhirnya terjebak dalam dualisme lagi. Jadi buat yang sudah keluar dari agama, keren lagi nih. Thank you. Salam kenal, salam dari pejalan spiritual Gendis Ayu. Salam kenal. Guru spiritual lebih bagus, diri sejati kita lebih murni dan pastinya. Cuma untuk awal-awal akan membutuhkan guru dulu. Kalau sudah berguru dengan cukup, bekalnya udah oke, jalan sendiri itu jauh lebih bagus. Kalau mau nyari jalan sendiri, diri sendiri itu tanpa guru sama sekali, bagus juga, maksudnya bisa juga, cuman setauku nggak bisa secepat itu ya. Maksudnya kalian harus benar-benar nggak bisa nanya ke siapapun gitu loh. Maksudnya guru spiritual tuh bukan kalian berguru terus kayak angkat aku jadi muridmu, guru, bukan gitu ya. Maksudnya cari guru spiritual tuh ya kalian datang aja ke acaranya, tanya-tanya, ngobrol, atau enggak ambil pelajarannya, terus kalian ke tempat yang lain cari lagi gitu. Maksudnya guru spiritual tuh jangan cuma satu, cari yang banyak, sebanyak mungkin. Lalu kalian filter lagi di dalam. Jadi udah selesai ambil materi dari segala macam workshop, segala macam seminar, segala macam buku, kalian udah punya materinya, filter lagi mana yang
cara yang paling gampang untuk kalian masuk. Jadi semua orang caranya beda-beda, nggak ada yang sama. Guru spiritual jangan cuma satu, itu jadinya pengkultusan. Jadi ambil dari semuanya, agama pelajarin semuanya, supaya kita nggak kejebak di cara berpikir yang dualisme atau yang bikin nggak happy gitu kan. Yang kasih heart barusan, love, thank you. Saya punya buku di kaki Sang Padma Guru Sejati. Oke, aku belum baca. Thank you. Apalagi nih? Halo, semoga sehat dan bahagia selalu. Ini Mama Adem. Hai, ini Kak Pinkan ya. Hai. Dualitas teman ada sebagai pengamat ya. Ya. Itu ada di serat Darmo Gandul kalau kalian mau baca. Masih terdoktrin dualitas, masih terperangkap baik dan benar versi pikiran. Ya. Jadi dualitas itu bagus untuk mengetahui sifat sesuatu atau suatu benda atau suatu kenyataan atau sesuatu apapun. Tapi kita harus melampaui itu. Untuk tahu doang bagus, tapi kalau kalian terjebak dengan cara berpikir bahwa ini harus bagus, harus indah, harus perfect, harus Tuhan itu baik, Tuhan itu Sang Maha yang indah-indah. Kalian lupa bahwa Tuhan juga punya sisi yang sebaliknya, itu Sang Maha pemberi tapi juga Sang Maha pengambil. Sang Maha tahu tapi juga Sang Maha tidak tahu. Sang Maha semuanya ya. Tuhan itu semuanya. Jadi jangan diambil satu sisi doang bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu pengasih, tapi juga Tuhan itu Sang Maha pemarah juga gitu kan. Terimalah semuanya dalam keutuhan. Okay, so you don't have a religion at all. Do we need to? Kayak gitanya sebenarnya ketika kita merasakan suatu rasa, yang merasakan itu sebenarnya apa? Tunggu dulu, ini rasa apa? Rasa makanan atau rasa feeling ya. Feeling ini ngomongin roso ya. Yang merasakan itu sebenarnya apa ya? Sebetulnya aku juga masih nggak ngerti bagaimana membedakan spirit and soul. Spirit kan jiwa ya, tapi soul juga dibilang sebagai jiwa. Atau spirit adalah roh. Kayaknya spirit lebih ke roh. Jiwa itu yang soul. Yang merasakan itu sebenarnya apa? Kalau aku simpelnya adalah higher self atau Sang Atman. Tapi kalau mau di breakdown lagi aku kurang tahu ranah batin. Atau kalau mau kita lebih breakdownnya bisa di ngobrol. Ya ampun, ini apaan sih? Lucu banget. Join live ini juga udah bagian dari guru spiritual. Tatastu. Terima kasih yang sudah bergabung di sini. Oke. Udah ya? Pertanyaannya udah nih. Oke. Ini ngomongin tentang roso ya, tadi yang terakhir ya. Roso, itu yang kita harus kenali di dalam diri kita, itu bagian yang merasakan, karena ada emosi dan itu bukan roso. Emosi itu masih di ranah fisik atau di ranah ego. Emosi kita rasakan sebagai reaksi atau tools ya untuk melindungi diri, bahwa apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau tidak sesuai dengan pola pikir kita, atau apa yang terjadi itu sudah menghina soul kita atau higher self kita. Itu yang bikin. Oke, how do I start? Ada yang buku yang harus gue baca? Oke, kalau mau buku, aku sarankan Eckhart Tolle, The Power of Now. Buku-bukunya Satguru kalau ada, kayaknya ada di Shopee ya. Ada banyak sih buku ketuhanan tuh, aku kurang tahu kalau yang misalkan masih yang basic. Tapi dulu pertama kali perjalanan spiritual ini aku bukunya Paulo Coelho, siapapun itu ya. Jadi Paulo Coelho yang di Alchemist aku baca waktu kuliah, dan itu yang ever changing
membuka cara berpikir. Pertama Paulo Coelho, terus Mitch Albom, oke, for a start. Jadi aku mulai dari novel karena aku nggak terlalu suka sama buku pengetahuan sebetulnya. Jadi aku lebih masuknya dari novel, yaitu Paulo Coelho sama si Mitch Albom. Awalnya di situ. Tapi sekarang aku bacanya malahan David Hawkins, Eckhart Tolle. Terus ada buku orang Indonesia yang nulis, Roy Budi Everin, itu juga sains dan spiritualitas, apa perbedaan dan apa hubungannya sains dan spiritualitas. Apalagi ya, doakan mudah-mudahan Yuk Sadar juga akan segera punya buku supaya kita nggak bingung ya. Untuk siapa ini? Blacan 999 siang Kak. Selamat siang. Kalau di aku sudah sore di sini di WITA. Poinnya kita banyak dikerjain sama pikiran kita karena itu cenderung ego diri palsu. Terus akhirnya aku lihat kreator di balik video-video yang sering aku like. Terima kasih Kak. Love myself. Terima kasih. Buat konten dong Kak khusus untuk buku-buku ini. Sudah ya. Barusan disuruh selesai karena udah 1 jam ya. Udah 1 jam belum sih? Untuk buku-buku aku udah bikin yang si Dissolving the Ego, Reaching the Self. Kalau nggak salah ya, itu David Hawkins aku udah pernah tulis, udah bikin VT-nya. Si Transcending the Ego, Transcending the Levels of Consciousness udah juga di sini. Untuk yang lain-lain belum, karena susah ya untuk ngomongin tentang buku. Aku nggak mau nge-review buku, tapi aku biasanya aku rangkum dengan kata-kataku sendiri supaya kalian lebih gampang menerimanya. Oke Kak, izin bertanya, apakah manusia bisa terbebas dari penderitaan? Bisa dong. Bisa, karena penderitaan itu bukan sesuatu yang mutlak. Rasa sakit itu pasti ada, itu manusiawi, tapi penderitaan adalah pilihan. Oke, kalian mau gunakan rasa sakit itu sebagai pelajaran atau sebagai modal untuk naik kesadaran, atau kalian mau tetap di situ nyalahin semua orang yang lain dan kalian tetap menjadi mental korban. Jadi mental korban, mental miskin itu semua adalah orang-orang yang memilih untuk menderita. Tapi kalau kalian mau naik level, bisa banget. Lepas dari penderitaan, bisa banget. Cuman gak gampang. Gimana ya? Gampang susah ya? Karena sebetulnya simple, tapi ini akan mengubah paradigma kalian, mengubah cara berpikir kalian. Akan ada revolusi mental, revolusi pola pikir yang harus kalian lakukan untuk naik ke kesadaran tinggi. Dan itu adalah membongkar ego. Dan ego itu membongkar ego itu sangat menyakitkan. Seperti tadi ada yang udah ngomong ya, bahwa Dark Night of the Soul itu lumayan nangis sampai berhari-hari, mungkin sampai setahunan, mungkin lebih. Dijauhin dari semua hal yang kita inginkan dan supaya bisa menerima kenyataan. Jadi rasa sakit itu mutlak, tapi penderitaan bisa dirubah. Betul. Penderitaan itu pilihan. Mau menderita atau bahagia itu pilihan. Jadi bebas dari penderitaan bisa banget. Cuma itu, bongkar ego. Karena sebelum kita berubah cara berpikir kita masih mau di comfort zone atau mau enaknya kita sendiri, kita akan terus ngalamin semua hal yang menyakitkan sampai kita benar-benar bisa pasrah, bisa berselaras dengan semesta, bisa present moment, bisa menerima keadaan apa adanya saat ini tanpa mau kabur. Dan itu pelajarannya luar biasa. Kalau aku bisa, kalian pasti bisa. So, jangan kecil hati. Ada akun ini untuk nemenin kalian. Ada